الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الهادي إلى طريقه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini setiap Jumat kita dengarkan. Ayat ini hampir setiap muslim hafal. Tapi setiap kali ayat ini dikumandangkan, didengarkan, seolah-olah ayat ini selalu dilanggar dan terkesan diremehkan. Banyak di antara mereka yang beriman, tapi halianya tidak mencerminkan seseorang yang telah beriman. Banyak mereka yang mengaku muslim, tapi kadang akhlaknya tidak mencerminkan seorang yang muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka perlu kita sadari bahwa Islam kita haruslah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu merupakan contoh bagi yang lainnya. Gampang saja ketika orang berceramah, gampang saja ketika orang berpidato menyuruh takwa Allah, tapi kenyataan kalimat takwa Allah itu sendiri adalah sangat susah ketika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan bekal takwa inilah ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Muhajirin yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu mempertahankan imannya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang selamat hidupnya di dunia maupun nanti di akhirat. Karena ini ma'asyiral hadirin adalah tekanan-tekanan yang begitu ditekankan oleh Rasulullah, kalimat takwa. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqulu fi hadithihi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Untuk menggapai kalimat takwa, kalimat iman yang bagus dan benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada dari hati yang tidak pernah takut kepada. Sekarang ini ma'asyiral hadirin banyak ayat-ayat Allah di dua.
Banyak kalimat-kalimat thayyibah diperdengarkan dan dijual belikan. Ketika orang ingin mencari kehidupan dengan menjual ayat-ayat Al-Quran, ketika semuanya para aulia, para anbiya berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah itu menghadap khusyuk, fokus kehadirat Allah. Kita sekarang ini, kita saksikan, kita jumpai mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mereka mengucapkan salawat, mereka mengucapkan doa-doa, tidak fokus ke kehadiran Allah, tapi fokusnya ke layar dengan satu harapan, bukan mencari ridho Allah, tapi mengharap imbalan dari para pemirsa. Inilah ma'asyiral hadirin, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan doa, biarpun 1000 kali, ketika hatinya tidak takut kehadiran Allah, ketika tidak fokus kehadiran Allah, doa kalimat thayyibah itu pun tidak akan diterima, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, wa'udzu bika min nafsin la tashba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dalam hadisnya, aku berlindung darimu ya Allah, dari jiwa, dari diri yang tidak pernah puas, tidak pernah qanaah, tidak pernah menerima atas segala pemberian. Hadis ini ma'asyiral hadirin menggugah hati kita. Seolah-olah Rasulullah SAW menyindir kepada kita semua. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu berarti bagi kita. Ketika orang diberikan pangkat jabatan, ia tidak puas dengan jabatan yang selama ini ia raih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang sudah banyak berlimpah, ketika melihat teman sekelilingnya hartanya jauh lebih banyak darinya, ia tidak rela dan tidak ridho, maka ia ambil hak orang lain, ia ambil hak yang tidak mestinya. Anggaran-anggaran yang saat ini ada, mereka potong, mereka sunat. Karena apa itu ma'asyiral hadirin? Karena tidak ada qanaah yang ada pada diri mereka. Itulah ma'asyiral hadirin, ketika kita tidak memiliki hati, ketika tidak memiliki jiwa yang puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang ada di hadapan kita akan kita raih, akan kita ambil, meskipun itu bukan hak kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain yang berbunyi, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahabin." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang terbuat, yang di dalamnya banyak mengandung emas, la yuhibbu an yakuna wadiyani. Anak Adam itu ingin memiliki dua lembah lagi yang ada emasnya. Wala yakunu
wa yakuna thalitsan, dan ia terus ingin mendapatkan yang ketiga. Di dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, anak Adam ini tidak akan berhenti memiliki satu lembah, satu gunung, ia ingin memiliki yang kedua. Ketika anak Adam ini memiliki satu lembah, dua lembah, satu gunung, dua gunung, anak Adam ini tidak akan ridho. Labtagha ayyakuna thalitsan, ia akan ingin memiliki yang ketiga. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW melanjutkan, wala yaqifu min dzalika illa biturab. Anak Adam tidak akan berhenti sampai di situ kecuali biturab. Anak Adam itu mulutnya disumpah dengan tanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Maka banyak sekali ma'asyiral hadirin ketika orang mengatakan anti korupsi, yang korupsi kita hukum mati, tapi ketika diberikan jabatan tidak sampai setahun ma'asyiral hadirin korupsinya pun besar-besar. Kita berharap kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang hatinya bersih, pemimpin-pemimpin yang berpihak pada rakyat, pemimpin-pemimpin yang diamanatkan oleh undang-undang memajukan Indonesia. Dalam hadis sebelumnya Rasulullah SAW di dalam poin ketiga, wa'udzubika min du'ain la yusma. Bagaimana ma'asyiral hadirin doa-doa kita diterima oleh Allah? Bagaimana ma'asyiral hadirin doa-doa kita didengarkan oleh Allah? Sedangkan hati kita tidak pernah fokus. Apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah sesuatu yang bersifat haram. Dalam poin keempat Rasulullah SAW bersabda, wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Di sini Rasulullah SAW menekankan pentingnya ilmu. Bagaimana tidak ma'asyiral hadirin, karena dengan ilmu semuanya akan terbuka. Tapi ma'asyiral hadirin, ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan akhlak, ilmu itu tidak dibarengi dengan adab, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Jangankan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya saja tidak. Ketika seseorang sudah memiliki ilmu yang banyak, ketika seseorang sudah dikaruniai di dalam hatinya memiliki ilmu yang begitu luas, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain dan juga tidak bermanfaat untuk dirinya, ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka kuasai hanya untuk mencela, hanya untuk mengatakan yang lain bodoh, yang lain tidak bisa seperti saya, maka disinilah ilmu itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Mana di antara empat itu yang paling berbahaya? Rasulullah dalam hadisnya meneruskan, wa'udzubika min haula'il arba'. Empat-empatnya itu adalah penting. Empat-empat itu adalah ketika kita melakukan itu, semuanya sangat dahsyat akibatnya bagi kita. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, di dalam bulan ini, akhir bulan Agustus, dan kita akan memasuki bulan Maulid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, membimbing generasi-generasi kita, membimbing dan memberikan hidayah bagi pimpinan-pimpinan kita. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kita meninggalkan dunia ini dengan segala
husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.